Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, calon-calon penghuni surga Firdaus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, meskipun hanya 3 bulan sekali, tidak ada masalah. Karena memang untuk ketemu Ahad kelima itu setiap 3 bulan ya. Jadi kalau yang sekali absen maka berarti ketemunya 6 bulan ya. Ada ini wajah-wajahnya itu ada yang kelihatan absen sekali. Yang 3 bulan yang lalu nggak nongol, sekarang nongol, berarti 6 bulan kan? Kan itu 3 bulan sekali. Nah kalau sekali absen berarti kan ketemunya 6 bulan ya. Baik, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan al-Islam sebagai satu-satunya dinullah, satu-satunya agama Allah yang mengatur manusia agar manusia selamat dunia akhirat, agar manusia menjadi sa'id, yang berbahagia di dunia dan di akhirat ya. Bukan menjadi syaqiyyu, bukan menjadi orang yang celaka ya. Alhamdulillah juga pada bulan-bulan ini kita sudah memasuki bulan musim penghujan, sehingga kita harus sedia payung ya, sedia payung kemana saja, dan kita harus berdoa ya. Jadi syaratnya hanya 2, sedia payung dan berdoa, sehingga kita tidak protes kepada Allah ya. Hujan lagi ya, nggak protes ya, karena memang sudah masanya musim hujan ya. Sehingga payung ya sedia, walaupun nggak hujan bawa payung ya, sebab bisa jadi kita berangkat dari rumah ke masjid itu belum hujan, pas mau pulang hujan. Nah, kan kalau sudah bawa payung enak ya, sehingga tidak ngerepoti orang rumah dan tidak maki-maki kepada Allah ya. Jadi itu, kemudian jangan lupa berdoa, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, berilah kami hujan yang bermanfaat ya, sehingga hujannya itu tidak menimbulkan musibah, tidak menimbulkan bala bencana ya, tidak menimbulkan tanah longsor, tidak menimbulkan banjir bandang dan lain-lainnya. Ini dalam rangka menata keimanan kita ya, dalam rangka mensyukuri nikmat hujan ya, karena hujan itu membawa berkah yang sangat banyak ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Qaf ya. Pagi hari ini saya pertama ingin membahas ataupun menguraikan sedikit apa yang tadi dibaca oleh kiai kita Pak Imam dalam sholat, yaitu surat As-Saff ayat ke 10 ya, supaya kita tahu yang tadi dibaca oleh imam itu surat apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul 'azim.
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. 1, 2, 3, 4 ayat yang tadi dibaca oleh imam kita. Ya, artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, maukah kamu saya beritahu, atau maukah kamu saya tunjuki, ya saya tunjuki, ala tijarah, terhadap sebuah bisnis, sebuah tijarah, sebuah perdagangan, ya, sebuah bisnis, sebuah tijarah, sebuah perdagangan, perniagaan, niaga, tunjikum min azabin alim, yang perniagaan itu akan membebaskan kamu, menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Ya, jadi Allah menawarkan kita, mau nggak? Ini ada sebuah bisnis nih, ada sebuah niaga, perniagaan, yang kalau kamu mau, kamu akan mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Tunjikum min azabin alim. Kamu akan selamat, kamu akan bebas dari azab yang pedih. Ya, ini tawaran dari Allah. Ya, kan harus dijawab Pak oleh kita. Karena di sini kalimatnya hal adullukum, maukah aku kasih tahu? Ya, ya sebenarnya manusia mau atau tidak mau, Allah tetap ngasih tahu. Ya, itulah hebatnya Allah ya. Manusia itu mau atau tidak mau, dengan tawaran Allah, Allah tetap menawarkan. Ya, menawarkan. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi jenis perniagaan yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita semua sudah beriman, karena kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu sebagai tanda bahwa kita beriman. Ya, insya Allah kita sudah semua itu. Tu'minuna billahi wa rasulih. Ya, tinggal kita pelajari terus dengan apa, melalui para ulama, bagaimana kita menjadi iman yang sejati, ya, iman yang tulen, ya. Karena ada juga iman yang palsu, Pak. Ada iman yang palsu, yaitu imannya orang-orang munafik, ya. Itu iman yang kadzib, ya. Iman yang bohong, ya. Iman palsu, iman yang KW, ya. Nah, kita pengen iman yang yang orisinil, ya. Nah, kalau iman yang orisinil berarti kita harus senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, ya. Kemudian kita harus belajar kepada para ulama, para guru, ya, supaya iman kita menjadi iman yang shadiq, iman yang benar, iman yang tulen, ya, iman yang ori. Jangan sampai imannya orang munafik, ya. Orang munafik itu orang yang penampilannya muslim, ya, penampilannya mulai dari sorbannya, pecinya, bajunya, gamisnya, sarungnya, ya, kemana-mana bawa tasbih, gitu ya, biji tasbih, itu penampilannya, tapi hatinya ternyata memusuhi Islam, hatinya memerangi Islam, hatinya anti dengan syariat Islam, hatinya memusuhi Rasulullah, hatinya memusuhi Allah, hatinya sebenarnya kufur kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang munafik, dan itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan sholatnya itu pas di belakang Rasulullah, ya, sholatnya itu di saf pertama. Bayangkan, Nabi sendiri tidak tahu bahwa dia itu munafik, nggak tahu. Nabi nggak tahu. Kenapa? Ya, kelihatannya bagus kok, kelihatannya bagus, tapi ternyata dia memerangi Islam. Ya, itu namanya iman yang kadzib, iman yang palsu. Nah, maka inilah perlunya majelis ilmu, Pak. Jadi majelis ilmu seperti ini penting
untuk supaya kita mengetahui, oh yang ini iman yang kadzib, yang ini iman yang shadiq, ya, yang bohong dan yang benar. Maka berbahagialah bapak-bapak yang rajin mengikuti kajian baik subuh maupun maghrib maupun isya, ya. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Jadi iman kepada Allah itu harus diiringi, harus dibuktikan dengan perjuangan. Ya, jihad itu artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, bersungguh-sungguh mengaji, bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, bersungguh-sungguh berguru, bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Allah. Ya, jadi kesungguhan yang luar biasa. Artinya kata-kata jihad itu artinya bukan lembek, ya, bukan loyo, lembek, lemes, bukan, tapi sungguh-sungguh, ya. Ngurus masjid sungguh-sungguh. Alhamdulillah ini masjid bersih nih, ya. Mungkin di beberapa tempat, terutama di pedalaman masjid, banyak yang berdebu, banyak yang kotor. Nah, ini juga termasuk bagian dari jihad, mengurus masjid, ya. Menghidupkan majelis ilmu, ini bagian dari jihad, ya. Mengurus ekonomi Islam, bagaimana supaya umat Islam itu makmur, supaya umat Islam itu sejahtera. Kalau makmur sejahtera, kira-kira perlu utang nggak, Pak? Kalau sudah makmur sejahtera, perlu utang nggak? Enggak perlulah, nggak perlu utang. Ya, apalagi utang kepada pinjol, pinjaman online. Yang ujung-ujungnya kita stres, ya, karena setiap saat diteror itu. Ayo cepat bayar, kalau enggak, gua gebukin lu. Kan jadi ngeri, ya. Jadi mengurus ekonomi Islam supaya setiap kaum muslimin itu sejahtera dan punya penghasilan yang halal, itu juga termasuk bagian dari jihad, ya. Jadi jihad itu bukan hanya berperang dalam arti bertempur fisik, ya, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, ya, yang sedang berperang melawan Israel, ya. Jadi berjihad itu bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan hujjah, dengan Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabiro, dan berjihadlah dengan nya itu apa? Dengan Quran, ya. Jadi ketika kita berdialog, berdiskusi, mematahkan pendapat-pendapat orang-orang yang sekuler, mematahkan pendapat orang-orang yang murtad, mematahkan pendapat orang-orang yang kafir, maka itu pun jihad, ya. Jadi berdiskusi, ya, berdebat, berdiskusi dengan Al-Quran, ya, dengan modal Al-Quran. Jadi diskusinya itu harus dengan modal Al-Quran, bukan diskusinya itu sakar PDW, ya, jarene nyom, jarene aku, jarene kowe. Jadi bukan jarene, bukan, ya, bukan jarene, ya, bukan katanya, ya, tapi yang saya yakini dari Al-Quran begini, yang saya yakin dari hadis Nabi begini, ya. Nah, itu jihad, ya. Jadi jihad itu dua macam, bi amwal, ya, jihad dengan harta, yaitu dengan infak sodakoh. Karena untuk keperluan pembangunan Islam perlu harta, Pak. Ya, contohnya karpet inilah. Coba kalau kita nggak bersedekah, bisa nggak ada karpet kayak gini, Pak? Nggak mungkin. Pasti karpetnya karpet tua kan, Pak? Karpet tua yang sudah yang kerasnya kayak kerikil, nempel di jidat itu kayak agak-agak sakit, sehingga sujudnya nggak mau lama-lama. Ya, sujudnya hanya 1 detik, 2 detik, tik, 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 gitu, ya. Kenapa? Karena karpetnya karpet yang tua, ya, yang sudah mengeras. Tapi dengan sedekah bapak-bapak, bapak berinfak, bersedekah, terkumpul sekian puluh juta, wujudlah karpet yang empuk, ya, kemudian AC. Ini kan pakai uang semua ini, Pak, ya. Jadi jihad dengan harta, ya, dan ini sudah dilakukan oleh bapak-bapak, sudah tinggal kita kembangkan, ya. Mana lagi nih yang perlu harta? Apakah
Misalnya bapak-bapak udah kelebihan uang kan, udah kelebihan uang nih. Saya punya uang lebih, bingung mau nyalurkan kemana? Gak usah bingung-bingung. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Infakkan, wakafkan harta bapak supaya nanti bapak meninggal dunia, pahala ngalir terus, ngalir. Ya. Kita sudah meninggal, sudah dikubur, badan kita sudah hancur, tapi pahala mengalir terus. Karena apa? Karena wakaf. Ya. Jadi jangan bingung-bingung ini yang kaya raya nih Pak, jangan bingung-bingung. Ya. Jadi yang kaya raya ini jangan mikirin aku mau bikin karaoke, jangan, nggak usah. Aku mau bikin tempat biliar, nggak usah, ya nggak usah. Cukup memikirkan kemana saya wakaf ini, kemana. Muhammadiyah masih perlu wakaf, masih nih. Untuk bikin TK, untuk bikin apa itu sekolah, untuk bikin rumah sakit. Nah, jadi jangan sampai bapak-bapak kebingungan mau menyalurkan hartanya. Ya. Saya doakan semoga warga di sini kaya raya semua. Amin. Nah, di samping kita jihad dengan harta, wa anfusikum, jihad dengan jiwa, ya, dengan nyawa, ya, dengan nyawa, dengan jiwa, ya. Sehingga apabila suatu saat Allah memerlukan, maka nyawa kita wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati di jalan Allah, ya, mati di jalan Allah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu, in kuntum ta'lamun. Jadi yang baik itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad, ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu, sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan sudah berjihad, membelanjakan, menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita berjuang di jalan Allah, tidak hanya mangan turu nikah, mangan turu nikah, mangan turu, tidak hanya itu. Ya, kegiatan itu bukan hanya makan tidur kawin, makan tidur kawin, bukan itu. Kegiatan kita adalah bagaimana nih membangun umat. Bagaimana nih supaya umat Islam itu beradab? Bagaimana nih supaya umat Islam itu maju? Bagaimana nih supaya umat Islam itu tidak dilecehkan? Mari Pak kita bersama-sama berpikir, ya. Apa? Bareng-bareng, ya, jangan sendirian. Nah, kalau sudah begitu, kalau kita sudah melakukan apa yang Allah firmankan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa, maka ini bonus yang akan kita terima, Pak. Apa bonusnya? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Nah, ini bonusnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, sudah berjihad, maka dosa-dosa kita diampuni Allah. Ini janji Allah. Dan Allah nggak mungkin bohong. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, ya. Apakah hanya itu? Belum, masih ada lagi. Yaitu selanjutnya wa yudkhilkum jannat. Kamu akan dimasukkan ke dalam jannah, dalam surga, yaitu surga Aden, ya, surga Aden, jannati Aden. Jannati Aden. Kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Pasti, ini yang berfirman Allah. Kalau yang berfirman Allah nggak pakai insya Allah lagi, Pak. Nggak pakai insya Allah, pasti. Ini kan yang berfirman Allah. Pasti akan dimasukkan ke dalam surga Aden, ya. Kalau mau naik kelas ke surga Firdaus boleh, ya. Nanti ada syarat tambahan, ya. Tapi yang penting surga dulu lah, surga Aden, ya. Ini pasti, Pak, pasti. Nggak pakai insya Allah lagi, karena ini yang berfirman Allah. Ya, asal kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah dan mau berjihad. Tapi kalau aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, tapi aku kerjanya mau turu, nah itu enggak masuk ini, enggak masuk. Kalau kerjanya hanya turu, tidur. Tapi kalau Ustadz, saya ini pensiun,
Saya pensiun, waktu saya sisa banyak nih. Daripada saya nongkrong di depan televisi, daripada saya buka WA yang nggak keruan, apa tugas untuk saya di jalan Allah apa? Mari Pak, ya. Monggo yang kebetulan warga Nahdliyin Nahdlatul Ulama, monggo silahkan. Ya, sesuai dengan wadah yang kita miliki. Yang orang Muhammadiyah, monggo silahkan. Ya. Yang penting jangan sampai habis beriman turu. Nah, itu jangan. Tapi harus waktu jahidu fi amwalikum wa anfusikum, berjihad, ya. Sesuai dengan wadah kita masing-masing. Kan masing-masing kan punya wadah yang beda-beda. Enggak apa-apa, kita hormatilah, ya, kita hormati. Nah, kalau kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan memberikan janjinya apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Yang pertama. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Akan dimasukkan dalam surga. Enggak pakai insya Allah lagi, pasti. Ya. Wa masakinat thayyibah, kemudian akan mendapatkan rumah yang baik, ya. Wa masakinat thayyibah, ya, akan mendapatkan istana, rumah yang baik, ya, di dalam surga Aden, ya. Jadi masuk ke dalam surga dapat istana, ya, dapat rumah, dapat villa. Bapak-bapak yang di dunia ini belum pernah masuk ke istana, ya, karena bukan pejabat, ya, belum pernah punya villa di puncak Bogor karena mungkin bukan orang Bogor, ya, nanti insya Allah kita akan mendapatkan villa, ya, yaitu di surga Aden, ya. Wa masakin thayyibatan fi jannati Aden, zalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar, itulah kemenangan yang besar, ya, keberuntungan dan kemenangan yang besar. Nah, itu nanti di akhirat, ya. Nah, kalau di dunianya apa? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Kemudian ada satu lagi, kata Allah, ada satu lagi bonus. Ada satu lagi bonus yang kamu suka. Ada satu lagi bonus yang kamu suka. Apa itu? Nasrun minallah wa fathun qarib. Ini yang sering dipakai oleh orang Muhammadiyah ini. Orang Muhammadiyah itu kalau menutup ceramah pakai ayat ini, orang Muhammadiyah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya. Pertolongan dari Allah, ya. Nasrun minallah, dan kemenangan yang dekat. Fathun qarib, kemenangan yang dekat. Ya, jadi menangnya itu enggak jauh, Pak. Kalau misalnya kamu nanti menang kapan? 1000 tahun lagi. Enggak 1000 tahun lagi, tapi dekat, ya. Wa fathun qarib, ya. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini Bapak-bapak sekalian, ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan waktu sholat, ya. Ini luar biasa ayatnya, ya, luar biasa. Sambil menunggu waktu isyraq, saya akan mengkaji tentang masjid, ya. Karena masalah masjid ini penting supaya kita selalu bisa menghormati dan memakmurkan masjid sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai saja dari yang awal, dari yang pertama, yaitu pengertian masjid, ya. Masjid itu pengertiannya ada dua, Pak. Yang pertama, pengertian secara fisik, ya, yaitu bangunan seperti ini, ya. Bangunan yang ada batas-batasnya, ya, ada temboknya lah. Ada temboknya, ada batasnya, ada pintunya. Ya, sebab kalau tidak ada tembok, tidak ada batas, tidak ada pintu, maka ya bukan masjid. Ya, mungkin gudang atau mungkin tempat orang lewat, sehingga nanti ya kucing masuk, anjing masuk, ayam masuk semua. Kenapa? Karena tidak ada batas-batasnya. Inilah masjid yang dalam arti yang pertama. Nah, kemudian masjid dalam arti yang kedua adalah seluruh permukaan bumi, ya. Dalam arti bahwa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibolehkan untuk sholat di bumi mana saja,
ya. Bapak misalnya orang Sunda, boleh sholat di bumi Jawa. Bapak orang Jawa, boleh sholat di bumi Lampung. Bapak orang Lampung, boleh sholat di bumi Toraja. Bapak orang Toraja, boleh sholat di bumi Papua. Jadi itu artinya seluruh permukaan bumi itu sah untuk kita sholat, ya. Tidak sebagaimana umat-umat terdahulu yang hanya boleh beribadah di tempat-tempat tertentu saja. Ya, kita boleh sholat di bumi mana saja, ya. Apalagi kita lagi safar, Pak ya, lagi safar, lagi jalan-jalan, lagi musafir, ya. Baik ke luar negeri, baik ke dalam negeri. Nah, maka kita sholat di mana saja. Jangan sampai, aduh, saya sholat enaknya di perumahan Nusantara ini, saya kalau sholat di Jawa nggak enak, nggak boleh begitu, nggak boleh. Pokoknya sholat di mana saja sah, ya. Yang penting tempatnya suci dan bersih, ya, tidak ada najis. Kata masjid merupakan jamak dari kata masjid. Yang dimaksudkan dengan kata itu ialah tempat yang khusus, Pak ya, tempat yang khusus disediakan untuk sholat 5 waktu. Tempat yang khusus disediakan untuk sholat 5 waktu. Bukan untuk Jumatan saja, Pak. Ya. Jadi kalau sholat hanya untuk Jumatan saja, mendingan kita pakai tenda, Pak ya. Kayak warung itu loh. Kayak warung pecel lele itu, ya. Kayak warung Lamongan itu. Pakai tenda saja. Buka, tutup. Kalau hanya dipakai seminggu, kalau hanya seminggu sekali, ya kan pakai tenda. Nah, tapi kenapa kita perlu bangunan yang permanen? Karena sholat 5 waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa masjid diperuntukkan untuk sholat 5 waktu, ya, bukan untuk Jumatan saja. Kalau masjid hanya untuk Jumatan saja, maka lebih praktis pakai tenda saja, buka tutup, ya, supaya biayanya agak besar, ya. Tenda saja, tenda. Yang dimaksudkan adalah tempat sujud dahi, berarti kata itu menggunakan fathah sehingga menjadi masjid dan bukan yang lainnya, ya. Jadi masjid itu adalah tempat sujud, yaitu menempelnya dahi di bumi Allah. Nah, itu namanya sujud, ya. Jadi kata masjid itu berasal dari kata masjid, ya. Nah, menurut bahasa kata masjid adalah tempat yang dipergunakan untuk bersujud, ya. Jadi aslinya, Pak ya, asli kata masjid itu adalah tempat sujud, ya, tempat sujud. Kemudian pengertian itu meluas kepada rumah yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menunaikan sholat, ya. Jadi asal kata masjid itu adalah tempat sujud, kemudian meluas, ya, menjadi bangunan, ya, menjadi bangunan, ya. Zarkasi rahimahullah berkata, sujud merupakan amalan sholat yang paling mulia karena ketika itu seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Jadi sujud adalah amalan ibadah yang paling mulia. Kenapa? Karena pada detik-detik kita sujud itu merupakan kondisi hamba yang terdekat dengan Allah, yang terdekat dengan Rabb-nya, ya. Jadi maka sujud itu bukan hal yang remeh-temeh. Nah, sehingga bagaimana cara menciptakan supaya sujud kita nyaman, kan? Nah, supaya sujud kita nyaman, maka karpet ini sajadah, karpet ya, hambal, ya. Hambal ini tidak boleh ada semutnya, ya. Jangan sampai lagi sujud kemudian semut gitu, ya. Nah, apa Pak Ustadz pernah merasakan? Pernah, ya, pernah merasakan di sebuah tempat, nggak usah saya sebutkan, semutnya itu mungkin hampir mendekati ratusan, Pak. Masya Allah, ya. Nah, itu jangan sampai, ya. Maka salah satu tugas takmir masjid, salah satu tugas merbot, meneliti, Pak. Ini ada semutnya nggak untuk sujud, ya. Nah, maka kalau ada ya segera diatasi lah, entah dengan dijemur, entah dengan diusir, pokoknya diusir lah semutnya bagaimana, ya. Apa diusir dengan kapur yang khusus, dengan kapur barus dan lain-lain, ya, supaya semut itu pergi. Ya, jangan sampai lagi sujud kemudian ya, itu semut lewat di depan mata, Pak. Itu kan kelihatan gede bener, Pak. Ya. Dan itu pernah saya alami,
ya. Kalau Bapak belum mengalami, alhamdulillah. Berarti Bapak lebih soleh dan lebih takwa dari saya. Ya. Karena jangan-jangan saya merasakan, oh ini jangan-jangan untuk menghapus dosa saya ini. Maka dikirimlah semut untuk mengganggu saya itu ya. Pada waktu sujud. Jadi sujud adalah amalan ibadah seorang hamba yang paling sempurna. Kenapa? Karena di saat itulah jarak antara hamba dengan Allah yang terdekat. Maka sujud itu jangan ngebut, jangan. Sujudlah yang nikmat. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Yang mau pakai wa bihamdi silakan. Ya. Jadi kalau bisa 3 kali bacaan sujudnya, kalau bisa. Ya, sunnahnya kan 3 kali. Ya. Jangan sampai, jangan. Ya. Bacalah dengan mesra, ya. Jangan sampai orang bermesraan hanya dengan dengan istrinya, ya. Sayang, ya. Dengan istrinya bermesraan sama Allah. Nanti alasannya Allah Maha Tahu. Yo, kok alasannya Allah Maha Tahu? Itu alasan nggak tepat itu, nggak tepat. Ya. Yang dituntut kamu. Kamu mau nggak berdialog dengan Allah dengan pelan, ya, dengan baik, dengan fasih, ya. Maka kalau di sini ada pelajaran tahsin bagus Pak, ya. Oleh Ustaz Ilham ya Pak ya, bagus. Teruskan tahsin itu. Supaya kita membaca sujudnya juga benar yang jangan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya. Tenang, sujud itu tenang itu loh Pak. Ya. Jangan ngebut. Emang kita mau cari apa? Toh habis sholat kan main HP, ya kan? Habis sholat kan main HP. Yang mendingan sujudnya dilamain daripada habis sholat main HP, ya kan? HP itu bisa bermanfaat, bisa tidak, ya tergantung isinya. Kalau yang dibuka yang amburadul ya kita tambah rusak. Kalau yang dibuka nasihat, tausiah ya bagus, ya. Jadi kita itu hidup itu mau cari apa sih Pak? Kok sujud kebut-kebut itu? Cari duit itu nggak bakal lari, enggak, ya. Jadi pokoknya sujud dengan tenang, ya. Itulah hebatnya umat Islam, sehari 5 kali sehari semalam, ya, untuk selalu dekat dengan Allah. Karena itulah nama itu diambil dari kata sujud sehingga muncul sebutan masjid. Orang-orang pun tidak menyebut marka atau tempat ruku, ya. Jadi kenapa dinamakan masjid? Kenapa tidak dinamakan marka? Kalau tidak makan marka sebenarnya boleh juga. Apa itu marka? Ya, bukan marka jalan, bukan, tapi marka pakai ain, ya, ainnya mati. Marka artinya tempat ruku. Boleh nggak sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau asal-asalannya boleh saja namanya tempat ruku. Tapi kenapa yang diambil bukan ruku? Yang diambil adalah sujud, ya. Karena itu tadi, ya, sedekat-dekat hamba kepada Allah. Tradisi mengkhususkan masjid sebagai tempat yang disediakan untuk sholat 5 waktu, maka musola atau lapangan tempat sholat yang dijadikan tempat berkumpul untuk hari raya dan yang semisalnya tidak disebut masjid. Nah, jadi yang untuk berkumpul untuk sholat, ya, tapi setahun sekali, maka Nabi memberikan istilah musola, ya. Nah, inilah perbedaan antara musola orang Indonesia dengan musola menurut Nabi Muhammad SAW. Kalau musola menurut Nabi Muhammad itu aslinya itu tempat sholat tahunan, ya, tempat sholat tahunan, yaitu di lapangan. Itulah yang disebut dengan musola, ya, menurut Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ketika ada orang yang kaya raya tapi nggak mau berkurban, ya, nggak mau berkurban, maka kata Nabi, wala yaqrabanna musallana, maka janganlah kamu mendekati musola kami. Janganlah kamu dekati musola kami. Artinya Nabi nggak suka dengan orang yang kaya tapi nggak mau berkorban. Nah, kata-kata musola di situ yaitu lapangan untuk sholat Id, ya. Jadi lapangan untuk sholat Id itu namanya musola. Itu musola menurut Nabi. Tapi kalau musola menurut orang Indonesia beda. Musola yo masjid cilik,
nah kan, masjid cilik, masjid kecil, nah, atau ruangan kecil di kantor, ya, ruangan kecil di kantor, ya, tuh musola, atau ya, atau ruangan kecil di terminal, di kantor, di bandara, ya di bandara, musola, nah, itu ya. Itu perbedaan ya, kita nggak usah perdebatkan lah, nggak usah, pokoknya itu namanya salah kaprah ya, salah kaprah bener orang lumrah ya, salah kaprah. Jadi hanya saya sekedar meluruskan bahwa musola menurut Nabi itu adalah lapangan yang untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah sedangkan kalau musola menurut orang Indonesia, musola itu ya ruangan kecil untuk sholat, baik itu di bandara, di sekolah maupun di kantor, ya kan? Menurut istilah syara, masjid berarti tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus menerus. Nah ini Pak, yang perlu ditekankan di sini ya. Masjid berarti tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus menerus. Jadi yang digunakan untuk sholat terus menerus itu namanya masjid. Ya, tapi yang untuk sholatnya jarang-jarang, setahun sekali kan jarang-jarang kan Pak, setahun 2 kali kan, itu musola. Ya. Jadi kalau misalnya di kantor ada musola, kemudian suatu saat sepi, kosong, ya wajar, namanya musola, ya kan. Jadi jarang-jarang dipakai kan, dipakainya hanya waktu zuhur aja kan, waktu zuhur ada orang kerja sholat, waktu asar udah kosong, maghrib isinya udah malaikat, ya udah kosong lah. Jadi tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus menerus ya. Ini ada dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha karya Dr. Muhammad Rawas halaman 397. Ya, jadi ini pengertian masjid menurut Mu'jam Lughatil Fuqaha ya. Ini semuanya berdasarkan kamus Pak. Ada kamus yang namanya Lisanul Arab ya. Lisanul Arab itu yang mengatakan bahwa masjid adalah tempat sujud dan sujud itu pakai dahi. Nah, itu dalam dalam kamus ya, kamusnya namanya Lisanul Arab ya, Lisanul Arab karya Ibnu Manzur ya, Ibnu Manzur. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa masjid adalah tempat yang dipersiapkan sholat terus menerus, itu juga diambil dari Mu'jam ya, Mu'jam. Jadi kalau ada masjid tapi sering kosong, ya, misalnya ya kalau di kota insya Allah sih enggak Pak ya, kalau di kota insya Allah enggak. Tapi kalau di pedesaan sering Pak, asar itu nggak ada yang azan, asar itu, subuh sama, subuh juga nggak ada yang azan, masih gelap, masih terkunci, ya. Saya pernah masuk ke pedalaman itu, saya nggak usah sebut daerahnya lah. Kalau mau tanya daerahnya nanti 4 mata aja. Saya masuk ke pedalaman, udah waktu masuk subuh nggak ada yang azan, gelap gulita, ya. Saya tunggu 5 menit nggak ada yang nongol, 10 menit nggak ada yang nongol. Akhirnya ada rumah-rumah tak salami ya, assalamualaikum, baru keluar dia, baru buka kunci, ceklek azan ya. Jadi kadang-kadang kita prihatin Pak, banyak masjid-masjid di perkampungan, di pedalaman yang dia hanya dipakai sholat untuk maghrib saja, isya juga kosong, subuh apalagi, asar nggak ada azan ya. Itu keprihatinan kita. Maka saudara-saudara kita dari Jaula, dari Cabang Tablik itu bagus itu untuk menembus ke pedalaman-pedalaman itu ya, supaya masjid itu hidup ya. Kalau di sini insya Allah ya Pak ya, sudah 5 waktu buat sini ya, alhamdulillah. Akar kata masjid menurut syariat berarti setiap tempat di muka bumi ini yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah. Nah ini pengertian yang kedua ya, di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid ya, oleh Imam Az-Zarkashi. Ada kitab namanya I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi halaman 27. Nah, jadi ini pengertian masjid yang kedua Pak. Jadi bukan berupa bangunan kayak gini, bukan, ya, tapi permukaan bumi, ya, permukaan bumi. Ya. Akar kata masjid menurut syariat berarti setiap tempat di muka bumi, setiap tempat di muka bumi,
Ya, muka bumi kan luas Pak ya, luas. Yang bisa dipergunakan untuk bersujud kepada Allah. Ya, yang demikian itu dasarkan pada hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, sabdanya panjang Pak ya, sabdanya panjang. Nabi menjelaskan tentang kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, ya. Kelebihan, keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, satu di antaranya ini, yaitu dan dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan sarana bersuci untukku, ya. Dan dijadikan bumi itu kan luas Pak ya, sebagai sarana untuk sujud dan untuk bersuci, untuk toharoh ya. Toharoh pakai debu kan boleh Pak ya, toharoh pakai debu boleh apabila tidak ada air. Oleh karena itu kata Nabi, siapapun dari umatku ya, oleh karena itu kata Nabi, siapapun dari umatku yang tiba padanya waktu sholat adalah ia mengerjakannya ya. Jadi siapa saja dari umatku, umat Nabi Muhammad, entah berada di mana, mungkin ada di puncak gunung, mungkin ada di lembah, mungkin ada di pinggir rel kereta, bukan di rel kereta, bukan di pinggirnya, ya. Mungkin ada di pinggir jalan aspal, ada di sawah, ada di ladang, ya. Oleh karena itu siapapun dari umatku yang tiba padanya waktu sholat, tahu-tahu, kayaknya sudah zuhur ini, nah maka hendaklah ia mengerjakannya, maka sholatlah di tempat itu ya. Kalau memang dia mencari masjid gak ada, mencari masjid yang berupa bangunan gak ada, adanya bumi ya sudah sholat di bumi ya. Jangan sampai mencari bangunan masjid gak ada terus gak ada masjid ini, udah kita gak usah sholat ya. Salah itu Pak, salah itu. Karena kata Nabi, siapapun dimanapun ketika sudah datang waktu sholat, maka sholatlah di tempat itu ya. Yang penting nggak ada najis. Kalau di situ banyak, maaf, di situ banyak anjing, tikus, kucing, ya jangan. Harus ya kan tidak semua bumi ada anjing, tikus, kucing kan enggak kan. Jadi cari dong yang bersih-bersih ya, yang rumputan ya. Itu kita sholat. Jadi kalau kita hanya berpatokan mana masjid, wah nggak ada masjid, udah nggak usah sholat, itu salah, bertentangan dengan sabda Nabi ini. Karena apa? Karena salah satu kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi sebelumnya, kalau Nabi sebelumnya itu tempat sholatnya atau tempat ibadahnya khusus Pak, khusus, nggak boleh di tempat lain, ya nggak boleh, harus di tempat ini, ya. Tapi kalau umat Muhammad bisa sholat di mana saja, ya. Nah, ketika ketemu bangunan yang kayak gini, ya sholatlah di bangunan kayak gini. Ketika ketemu, tapi kalau nggak ada masjid, adanya apa? Adanya bumi, ya sudah, bumi ini masjid, ya. Nah, maka perlu juga kalau kita jalan-jalan bawa sorban kayak gini, perlu Pak jalan-jalan. Pertama untuk menghangatkan tubuh kan gini. Jadi kalau yang nggak kuat AC kan ini bermanfaat ini Pak. Contohnya saya ini. Ya, saya ini pakai ini bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Saya pakai ini nih untuk menangkal AC ini. Kalau saya melanggar, matikan semua. Kan bapak-bapak nanti tersinggung. Ustadz ini masuk amat. Datang suruh matiin AC ya. Jadi lebih baik saya yang mengalah, yaitu diselimutilah leher ini dengan ini sorban. Jadi sorban ini manfaatnya banyak Pak. Satu untuk yang takut kedinginan pakai sorban. Yang kedua, ketika sewaktu-waktu ketemu di jalan, ketika sewaktu-waktu kita mau sampai di jalan, kemudian mau sholat, datang waktu sholat, kemudian nggak ada bangunan kayak gini, nggak ada bangunan, adanya hanya bumi Allah, ya sudah, gelar aja ini di bumi Allah, gelar. Nah, sholat, ya. Sehingga tidak ada alasan, bumi itu najis, banyak kotoran. Nah, itu alasan tetek bengek itu, ya.
Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussolatu falyusolli. Dan dijadikan bumi sebagai tempat sujud dan sarana bersuci untukku. Oleh karena itu, siapapun dari umatku yang tiba padanya waktu sholat, hendaklah ia mengerjakannya. Ya, hendaklah ia mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah syuruk, maka pengajian ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Paling tidak, ketika Bapak nanti safar, ya Pak ya, safar jalan-jalan, entah ke Medan, entah ke Palembang, entah ke Jogja, tahu-tahu terdampar di sawah. Waktu masuk sholat datang, ya terdampar itu macam-macam, bisa mobilnya mogok, bisa kan Pak? Mobil mogok, koplingnya rusak, remnya blong, akhirnya terdampar di sawah. Udah mau waktu masuk sholat, cari masjid nggak ketemu, terus nggak sholat, ngawur. Ya, tetap sholat. Ya, cari bumi. Ada nggak bumi? Ada dong. Masa nggak ada bumi? Cari bumi, kemudian cari tempat yang bersih. Ustadz, orang eneng banyu, tayamum. Nggak ada air, tayamum. Tayamum. Ya, tayamum yaitu menggunakan debu, karena debu itu adalah bagian dari bumi dan sah untuk bersuci ya. Kalau memang tidak ada air. Tapi kalau ada sih aqua sebotol, itu bisa dipakai. Ya, aqua sebotol ya. Bahkan wudhu itu pakai air segini aja cukup loh Pak. Demi Allah Pak, wudhu itu pakai air segini cukup. Ya, tuangin aja dikit-dikit. Ya, olesin ya. Bapak ingat nggak waktu haji? Waktu haji itu kan lagi tawaf atau batal ya. Ya. Mau cari tempat wudhu, orang ngerti. Ya udah pakai air aku aja ya. Yang penting bagian-bagian yang rukun basah semua ya. Apa bagian yang rukun? Bagian yang rukun 4. Wajah, ya, wajah, tangan sampai siku, ya. Kemudian kepala, rambut, ya. Kemudian kaki, cuma 4, ya. Dalam keadaan darurat kita hanya punya segelas aqua cukup, ya. Sah. Yang penting disertai dengan niat. Ya Allah, saya niat wudhu. Yang lain-lain sunnah, berkumur-kumur sunnah. Menghisap air ke hidung sunnah, mengulanginya 3 kali sunnah. Ya kita sekali aja, yang rukun sekali, ya. Jadi ini bisa untuk wudhu ya, yang penting diolesin sampai basah ya. Yang penting basah semua ya. Yang penting permukaan kulit tertutup air. Jangan sampai ada yang kering ya. Seperti kita menggunakan balsem ya. Seperti kita menggunakan bedak ya. Bedak atau balsem. Ya kan ratakan. Coba Pak, kalau emak-emak pakai bedaknya nggak rata, bagus nggak Pak? Ya. Emak-emak, ibu-ibu pakai bedak nggak rata, hanya di sini aja bedaknya, bagus nggak? Kan nggak. Nah pasti kan diratain kan. Nah, sehingga dari ujung sini sampai ujung sini, kan semuanya ketutup bedak. Nah seperti itulah. Tapi bukan bedak, tapi air. Sah Pak, sah. Ya. Jadi kalau dalam perjalanan kita, karena Islam itu mudah, ya Islam itu mudah. Nah, mungkin hari ini cukup dulu karena sudah waktu isyraq. Ya mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Yang penting semangat sholat itu jangan hanya di kampung, ya, jangan hanya di mukim, ya, di rumah semangat sholat tinggi. Pas ketika musafir semangat sholat rendah. Orang yang masjid, orang yang banyu, itu salah. Islam itu mudah ya. Nah, makanya saya anjurkan kemana-mana pergi bawa sorban, manfaatnya banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, banyak juga boleh. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa seluruh bumi Allah itu adalah sah untuk sholat ya. Yang penting di situ tidak ada najis ya, najis dalam arti kotoran-kotoran ya. Kalau memang di Tengger, maka kalau di Tengger kan memang pusatnya
suku-suku tertentu ya. Bapak ingat hadis ini aja. Di mana saja ada bumi, di situ sah untuk sholat. Jadi sholat Bapak sah. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jadi pertanyaan pertama tentang ukuran, ya. Jadi kalau kita menggunakan pengertian orang Indonesia ya berarti bebas. Ya bebas saja, Pak. Karena dalam pandangan Nabi tidak ada musola yang bentuknya kayak gini itu nggak ada. Dalam pengertian Nabi, musola itu adalah lapangan, Pak. Lapangan untuk sholat Id yang dipakai setahun 2 kali. Ya, yang dipakai setahun 2 kali. Setahun 2 kali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah musola menurut Nabi. Nah, tapi kalau mau menurut Indonesia, menurut kita, musola itu ya terserah kita aja, mau ukuran berapa aja. Yang jelas kalau orang Indonesia nyebutnya, kalau masjid kan ada masjid agung, gitu ya, ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami', ada langgar, ada musola, ada macam-macam. Nah, itu terserah kita aja, Pak. Jadi tidak ada ukuran, tidak ada ukuran. Terserah kesepakatan aja masyarakat. Kalau masyarakat bilang, iki harap gawe masjid atau musola, masjid, ya wis, berarti masjid. Ya, jadi bisa jadi masjid itu juga intinya bukan ukurannya, intinya adalah tempat yang digunakan untuk sholat terus menerus. Intinya di situ, Pak. Jadi inti yang saya baca di sini adalah tempat yang digunakan untuk sholat terus menerus 5 waktu. Nah itu namanya masjid. Ukuran bebas, bebas. Sebab kalau ukuran itu nanti akan berhubungan dengan orang KUA. Ini masjid apa nih? Masjid desa, ya wis masjid jami'. Ini terbesar di kecamatan, ya wis masjid besar. Ini terbesar di kabupaten kota, wis masjid raya, masjid raya. Ini masjid terbesar di provinsi Lampung, masjid agung. Nah, itu yang menentukan itu KUA, ya. Masjid agung, masjid raya, masjid besar, masjid jami'. Nah, tapi kalau kita di komplek ini kita musyawarah aja. Kalau memang tempat itu dipakai sholat terus menerus, ya Pak, sholat terus menerus, maka namanya masjid. Ya, nah ukuran bebas, bebas. Jadi tidak ada ukuran ya karena itu memang dari nabinya juga nggak ada karena musola menurut Nabi adalah lapangan. Jadi itu. Jadi kalau masalah ukuran tidak ada ketentuan ukuran. Oh kalau 5 kali 5 musola, kalau 12 kali 12 masjid nggak ada. Walaupun 5 kali 5, tapi kalau dipakai sholat terus menerus, ah itu masjid. Masjid itu Pak, masjid cilik. Ya, masjid cilik, masjid kecil. Tapi walaupun gede, tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Hanya untuk pajangan aja. Hanya untuk pajangan, supaya orang luar datang. Bagus ya masjid. Tapi nggak pernah dipakai. Itu bukan masjid, bukan. Ya. Nah itu yang pertama Pak ya. Jadi ukuran tidak ada ukuran, bebas. Yang penting di sini setiap bumi tempat yang dipersiapkan untuk sholat terus menerus. Ada kata-kata terus menerus Pak di sini ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang sujud, benar Pak. Jadi kan ini hanya sekedar mengambil istilah untuk kata masjid itu ya. Kenapa dinamakan masjid? Karena akar katanya sujud. Nah, di sini disebutkan dengan dahi. Padahal nanti kalau bicara tentang sujud, ya benar kata Bapak. Sujud itu harus ada 7 tulang. 7 tulang. Yaitu dua ujung ini, dua ujung jari kaki. Kemudian 2 ujung lutut. Ya, jadi 2 tambah 2 4 ya. Jadi jari kaki. Kemudian lutut berarti 4. Kemudian tangan ya berarti 6 kan 6. Nah, kemudian yang ke-7 adalah dahi plus hidung ya. Jadi benar Bapak tadi, benar. Jadi dahi plus hidung. Jadi dahi dan hidung itu nempel bareng Pak. Jadi kalau sujud itu jangan hidungnya diangkat gini. Oh ya, jangan ya. Ada Pak yang di kompleks saya juga ada, di kompleks saya. Jadi kalau sujud itu hidungnya diangkat sini. Ya, jadi yang nempel sah tapi nggak sempurna. Ya. Sah tapi nggak sempurna. Sah tapi nggak sempurna. Kalau kita bilang nggak sah nanti, oh ini ustaz ini jahat ini ya.
sah tapi nggak sempurna, karena yang sempurna itu nempel dua-duanya Pak, dua-duanya, jadi dua-duanya nempel ya, betul kata Bapak ya. Saya kira cukup Pak ya. Belum Pak. Hah? Di sini harus ilmu Pak. Di sini orangnya harus ilmu. Iya, tapi udah sorok apa Pak? Jadi gini Pak, nanti kalau tadi menerangkan kalau musola itu merupakan pendapat Nabi, itu lapanya Iya, iya. menampung jamaah besar Iya. untuk hanya sholat Id Iya. 2 kali. Iya. Itu menurut pendapat Nabi. Iya. Terus yang ada di Indonesia ini kebalikannya Pak. Berarti bertolak belakang dengan pendapat Nabi. Musola Indonesia itu ruangan kecil yang tidak dipakai sholat Id 2 kali dan tidak bisa menampung jamaah besar. Iya. Nah yang menciptakan musola Indonesia ini siapa Pak? Nggak tahu. Gimana ceritanya? Iya. Baik. Ya kalau Bapak bertanya kepada pribadi saya, bertanya kepada pribadi serius, saya nggak bisa jawab. Itulah yang namanya salah kaprah. Jadi itu bukan salah betulan, bukan salah kaprah, ada kata-kata kaprahnya. Jadi istilah yang sudah salah kaprah tapi dianggap lumrah, ya. Jadi saya nggak tahu itu istilah yang salah kaprah itu kan nggak tahu ujung-ujungnya, tahu-tahu muncul aja, Cup, ya. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya saya tidak tahu, jujur, saya tidak tahu dari mana asal mulanya yang mendefinisikan musola itu adalah ruangan kecil di kantor, di terminal, di bandara, ya. Saya nggak tahu yang ngasih istilah itu paling kamus kali Pak, paling ahli bahasa yang menciptakan kamus itu, kan ahli bahasa kan tugasnya bikin kamus kan. Mungkin. Tapi kalau kita nyebut lapangan itu musola dibully orang. Ya. Iya di belakang gila kita. Ya. Sudah Pak ya. Jadi musola itu adalah tempat sholat yang dipakai setahun 2 kali atau jarang-jarang. Ya. Jadi saya kira itu tidak perlu untuk kita perdebatkan, nggak usah. Karena itu sudah salah kaprah, wis lumrah ya. Tapi kita harus tahu bahwa yang dimaksud musola oleh Nabi adalah lapangan. Ya, kita harus tahu saja, Ya. Jadi kalau dalam Islam itu, kalau tempat itu walaupun kecil tapi dipakai terus-menerus itu masjid. Ya. Jadi zuhur ada jamaah, asar ada jamaah, maghrib ada jamaah, isya ada jamaah, maka itu masjid walaupun kecil. Ya, kalau di kita kan enggak, kalau kecil, makanya Bapak tadi nanya ukuran kan, kalau kecil, iki langgar, terus surau, kemudian apa lagi? Ya, makanya kan ada namanya masjid jami'. Ya, masjid jami' adalah masjid untuk berkumpul, itu Jumatan, itu namanya masjid jami'. Nah, kalau yang tidak boleh untuk Jumatan berarti itu bukan masjid jami'. Artinya yaitu yang sholatnya hanya maghrib tok, ya. Isya kosong, subuh sepi, nah itu namanya itu. Ya, itu ya. Saya tahu, saya tanya di sini pakai Jumatan nggak? Pakai. Ya, berarti jami' ini masjid jami'. Ya, masjid jami'. Tapi empret Pak. Hah? Jami' tapi empret. Empret ya ora apa-apa. Apa-apa ya. Kalau musola langgar tadi kan tidak dipakai untuk bisa digunakan kan kalau masjid kapasitasnya ya memang untuk sholat Jumat itu bagusnya kalau zaman para khalifah itu di satu masjid besar di sebuah areal Pak, jadi katakanlah satu kecamatan ada masjid besar, nah disitulah bagusnya Jumatan, afdol ya. Jadi tidak ting perentil, solo Jumatan kecil-kecil itu, betul. Maka masjid yang untuk Jumatan itu bagusnya masjid yang besar, dan yang khotbah itu langsung bupatinya Pak, bupati, wali kota, camat itu langsung khotib. Ya, sehingga dia memberikan pengarahan kepada rakyatnya, wahai rakyatku jangan lupa sholat, wahai rakyatku jangan berzina. Nah, jadi begitu. Jadi yang jadi khotib itu adalah pimpinan tertinggi dari areal itu. Bisa bupati, bisa wali kota. Di sini ada nggak Pak bupati, wali kota, camat jadi khotib? Ada nggak? Nggak ada. Nah itu perlu diciptakan. Itu perlu diciptakan, ya.
Khotib ini adalah wali kota atau bupati atau camat atau lurah. Ciptakan Bapak. Sudah sampaikan jadwalnya Pak Ustaz. Sudah jadwal sudah disampaikan ke Pak Gubernur malah. Iya. Iya. Itu seluruh Lampung Iya. habis. Ya, jadi gitu Pak ya. Jadi ini kelihatannya wacana yang apa aneh Pak, tapi perlu dirintis ya. Karena Jumatan di zaman Nabi itu yang ceramah, yang khutbah itu adalah pemimpin tertinggi umaro ya, umaro dan ulama. Jadi di zaman Nabi itu umaro dengan ulama jadi satu Pak. Ya, kalau kita kan, oh ini ulama MUI, umaro itu ya dia apa? Ahli berdalil ya. Jadi mengingatkan rakyatnya, wahai rakyatku, siapa yang nggak mampu nggak usah bayar pajak. Nah, bilangin ya. Sholat jangan sampai tinggal. Awas, wahai bapak-bapak jadi suami, jaga keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jangan sampai bapak-bapak sebagai suami hanya kerjanya mangan turu kawin, ya. Tapi harus menjaga keluarganya, jangan sampai keluarga itu masuk api neraka. Caranya bagaimana? Ajari agama. Ya. Nah itulah wali kota, bupati, dan gubernur yang seharusnya seperti itu, seharusnya. Ya. Cukup Pak ya? Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, insyaallah.